Perkenalkan, saya Armini dari Sekolah Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Di sini saya akan memaparkan beberapa contoh alat penangkap ikan yang bisa dikata menjanjikan bagi para nelayan atau penggunanya. Yang pertama ada bagan. Bagan adalah salah satu jenis alat tangkap yang digunakan nelayan di tanah air untuk menangkap ikan pelagis kecil. Pertama kali diperkenalkan oleh Nin Singkat, alat tangkap tersebut telah dikenal di seluruh Indonesia. Bagan dalam perkembangannya telah banyak mengalami perubahan baik bentuk maupun ukuran yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan daerah penangkapannya. Cara pengoperasian bagan tancap yaitu dimulai dengan menurunkan atau menenggelamkan wiring ke dalam perairan hingga kedalaman tertentu. Selanjutnya, lampu Petromax dinyalakan untuk memikat perhatian ikan agar berkumpul di sekitar bagan. Apabila kelompok ikan telah terkumpul di pusat cahaya, sebagian lampu diangkat atau dimatikan agar kelompok ikan terkumpul tidak menyebar kembali. Untuk saat ini, bagan dibedakan menjadi 3, yaitu bagan apung, kedua bagan tancap, dan yang ketiga adalah bagan perahu. Dengan sistem operasional yang hampir sama, yaitu menggunakan lampu pada umumnya. Namun setiap bagan memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Berikutnya ada troll. Troll adalah ikat tarik atau jaring yang berbentuk kantong yang ditarik oleh satu atau dua kapal, baik melalui samping atau belakang kapal selama jangka waktu tertentu untuk menangkap ikan atau binatang air. Kata troll sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu troller, dan kata trailing dalam bahasa Inggris mempunyai arti yang sama, yang dalam bahasa Indonesia yaitu tarik atau mengelilingi supaya menarik, atau sebagian lagi menerjemahkan sebagai jarik tarik.
Supaya mulut jaring terbuka selama operasi, digunakan cara salah satunya adalah menggunakan beam pada mulut jaring. Jaring ditarik oleh dua kapal yang berlayar sejajar dan jarak antara satu kapal dan kapal lainnya tertentu dan selalu sama selama waktu penarikan dan dengan kecepatan yang sama. Cara pengoperasian trawl yaitu jaring ditarik pada dasar dasar laut, maka perlulah dasar laut tersebut terdiri dari pasir atau lumpur, tidak berkarang, tidak terdapat benda-benda yang mungkin menyangkut ketika jaring ditarik. Misalnya, kapal yang tenggelam, bekas-bekas tiang, dan lain-lain. Dasar mendatar, tidak terdapat perbedaan depth yang sangat mencolok. Jika kita simpulkan syarat fishing ground bagi bottom trawl, untuk kecepatan, lama dan waktu menarik jaring, pada umumnya jaring ditarik dengan kecepatan 3-4 knot. Kecepatan ini pun berhubungan pula dengan swimming speed dari ikan, keadaan dasar laut, arus, angin, gelombang, dan lain sebagainya. Yang setelah mempertimbangkan faktor-faktor ini, kecepatan tarik ditentukan. Lama waktu penarikan didasarkan pada pengalaman-pengalaman, dan faktor yang perlu diperhatikan adalah banyak sedikitnya ikan yang diduga akan tertangkap, pekerjaan di dek, jam kerja kru, dan lain sebagainya. Pukat cincin adalah alat penangkapan ikan yang berbentuk kantong dilengkapi dengan cincin dan tali pada purselen yang terletak di bawah tali ris bawah. Ini adalah salah satu contoh purselen atau pukat cincin. Pengoperasian purselen atau pukat cincin dapat kita lihat pada gambar yang tertera. Bahan dan spesifikasinya: 1. Bagian jaring, jaring utama, jaring sayap, dan jaring kantong. 2. Tali temali, tali pelampung, tali ris atas, tali ris bawah, tali pemberat, dan tali selambar. 3. Pelampung, 4. Pemberat, dan yang kelima, cincin. Daerah penangkapan: 1. Areal permukaan dari laut. 2. Jumlah ikan berlimpah dan bergerombol. 3. Kondisi laut sangat bagus. Selanjutnya ada trap. Trap adalah alat perangkap ikan yang dipasang secara tetap di dalam air untuk jangka waktu tertentu, yang memudahkan ikan masuk dan mempersulit keluarnya. Alat ini biasanya dibuat dari bahan alami seperti bambu, kayu, atau bahan buatan lainnya seperti jaring. Jenis dan deskripsi trap: terdiri dari bubu dasar. Alat ini terbuat dari anyaman bambu, anyaman rotan, anyaman kawat, dan bentuknya bermacam-macam. Ada yang seperti silinder, setengah lingkaran, 4 persegi panjang, segitiga, bahkan berbentuk payung. Cara pengoperasian bubu ini adalah dengan menenggelamkannya ke dasar perairan. Setelah itu ditinggalkan selang waktu selama 1 atau 2 hari. Bubu tersebut
kembali diangkat atau ditarik, maka disitulah ikan-ikan terperangkap dan tidak bisa lagi keluar. Selanjutnya ada gillnet. Gillnet atau jaring insang adalah alat penangkap ikan pasif yang prinsip kerjanya menjebak kemudian menjerat ikan pada bagian insangnya. Cara pengoperasian yang pertama adalah penentuan daerah penangkapan atau fishing ground. Yang kedua adalah penurunan atau pemasangan jaring gillnet. Yang ketiga, penurunan jaring disertai dengan pelampung tanda ujung jaring atau lampu, kemudian tali selambar depan, lalu jaring tali selambar pada ujung akhir jaring. 3-5 jam kemudian penarikan alat dan pengambilan ikan. Jaring dapat diangkat, dinaikkan ke atas kapal untuk diambil ikannya. Selanjutnya, pengambilan ikan hasil tangkapan dari jeratan jaring. Yang terakhir adalah pengumpulan ikan hasil tangkapan.